Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba mengulas tentang pemanfaatan GeoGebra untuk membuat kalkulator sederhana untuk operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, maupun pengurangan. Nah, caranya cukup simpel karena kita tidak butuh garis ini, maka kita hilangkan saja dulu grid dan exit-nya, kita hilangkan, kemudian ini juga kita hilangkan. Nah, sekarang kita masukkan input bar-nya dulu. Kita misalkan A itu sebagai misalkan A2, kemudian B itu sama dengan 3, kemudian ada di sini kita ambil hasil, ya. Kita ambil yang pertama adalah perkalian dulu, hasilnya itu sama dengan A dikali B, jadi lihat bagian sini, A kali B, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, hasilnya ada 6. Nanti A dan B inilah yang kemudian menjadi input. Nah, untuk memasukkan input box, maka kita pilih input box, kemudian kita klik di sini. Nah, sekarang sudah muncul, misalkan saya tuliskan caption-nya adalah A, kemudian kita linkkan dengan A yang di sana. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ambil lagi yang B. Misalkan di sini B, kemudian kita linkkan di objek B. Nah, nanti inilah yang kemudian jadi input box dari perkalian, ya. Ini kita bisa atur panjang dan lebarnya, bahkan namanya saja juga boleh kita kosongkan. Kita tidak usah munculkan labelnya, boleh. Ini juga tidak usah munculkan labelnya. Kemudian ini kita atur objeknya, kita pilih teksnya, misalkan kita agak perbesar, ya. Kemudian oke, ini aman. Selanjutnya kita atur roundingnya, ya. Roundingnya misalkan ini sudah ada, ya. Stylenya, nah stylenya ini panjang boxnya kita pakai 4 saja. Oke, ini kita pakai yang center. Nah, oke, terlalu besar, ya. Kalau 4 berarti coba 3. Sudah. Oke, selanjutnya ini kita lakukan hal yang sama, kita objek, kemudian ini kita pakai 3 saja. Nah, ini kita center, kemudian selanjutnya kita pakai ini, ya, teksnya kita pilih yang medium. Nah, sekarang sudah ada, kita tinggal susun seperti ini. Ini kita buka dulu fix objeknya supaya kita bisa arahkan. Nah, sekarang. Oke, sekarang sudah ada, kita fixkan tempatnya supaya tidak kemana-mana. Nah, sekarang kita tinggal munculkan hasilnya. Nah, untuk memunculkan hasilnya, kita bisa menggunakan ini, teks, ya. Karena ini perkalian, maka saya akan munculkan dulu yang perkalian. Kita cari simbol kali. Nah, ini. Oke, sekarang kita sudah ada kali. Kita tinggal atur. Kita tinggal atur ini perbesar, ya. Kita samakan tadi. Kita gunakan yang medium. Oke, ini boleh kita bold, ya. Kemudian ini kita bisa geser ke sini. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita tinggal masukkan tanda sama dengan, ya. Kita tinggal masukkan tanda sama dengan, kita pakai teks lagi. Kemudian kita tulis di sini sama dengan. Ini juga kita bisa atur untuk besar kecilnya, ya. Kita pakai medium semua. Oke, kita pakai medium. Sip. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, selanjutnya kita masukkan input atau hasilnya, ya. Jadi kita masukkan outputnya atau hasilnya. Cara memasukkan outputnya sama, kita menggunakan teks kembali, kemudian kita klik di sini. Kemudian setelah itu kita cari di objek, kemudian kita pilih hasil, ya. Maka kita akan pilih OK. Sekarang sudah muncul, tinggal kita atur lagi hurufnya. Kita pilih yang medium lagi.
kita bold supaya lebih kentara. Sekarang sudah ada. Oke. Ini kita tinggal atur posisinya. Ini kan sudah dikasih fix. Ini juga saya coba fixkan posisinya. Fix objek supaya tidak gerak. Ini juga kita fixkan. Ini juga kita fixkan. Nah, sekarang kita coba uji coba apakah input box ini sudah bisa digunakan. Misalkan di sini kita ganti menjadi 5. Apakah hasilnya sama dengan 15? Oke. Kalau di sini juga kita ganti dengan bilangan negatif 2, apakah hasilnya sama dengan min 10? Dan ini sudah sesuai. Sekarang dengan cara yang sama untuk pembagian dan penjumlahan maupun pengurangan. Kita misalkan lagi, kita ambil C sama dengan 2, kemudian D sama dengan 1, kita enter, kemudian kita tuliskan, misalkan boleh lagi, bagi, ya, bagi itu sama dengan, misalkan C per D. Oke, sudah ada, di sini tinggal kita gunakan cara yang sama, kita gunakan input box lagi, kita klik di sini, kemudian kita misalkan di sini C, kemudian kita pilih objeknya adalah C, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masih menggunakan input di sini misalkan D, kemudian kita masukkan yang D. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal atur kembali posisi ini. Caranya cukup mudah ya. Kita tinggal ke ini, kita hilangkan semua, kita hilangkan lagi show labelnya, kita hilangkan semua show label dan fixnya ya. Nah, sekarang kita tinggal atur besar kecilnya lagi, berarti ini kita pakai medium. Kemudian selanjutnya kita cari nih, kita pakai yang 3. Nah, sudah. Selanjutnya ini lagi kita lakukan hal yang sama, ini kita pakai 3. Kemudian teksnya kita pilih yang medium. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Boleh kita sejajarkan di sini supaya lebih rapi. Nah, ini kemudian kita boleh fixkan supaya tidak bergeser. Kemudian kita masukkan lagi teksnya. Ya, misalkan karena menggunakan pembagian, maka kita pilih yang pembagian. Oke. Kita pilih, kita klik, ini boleh. Sudah ada ya. Oke, kita klik OK. Sekarang kita tinggal atur kembali yang ini. Kita tinggal atur ini pakai medium kembali. Sekarang sudah ada. Ini tinggal kita geser ke sini. Oke, supaya tidak goyang lagi, kita fixkan objeknya. Selanjutnya kita yang sama dengan lagi, dengan cara yang sama berarti. Kemudian kita tuliskan sama dengan, kemudian OK. Nah, sekarang kita tinggal atur untuk besar halamannya lagi, besar hurufnya lagi, kita pilih medium, kemudian ini. Kemudian kita letakkan. Nah, sekarang ini kita tinggal fixkan, kemudian kita munculkan selanjutnya apa? Kita munculkan hasil baginya. Berarti kita tinggal panggil di sini apa tadi kodenya? Bagi. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita tinggal atur kembali hurufnya. Kita tinggal atur kembali hurufnya. Seperti ini kita menggunakan medium. Kemudian kita bold. Kemudian kita sini. Kemudian kita coba fixkan posisinya. Nah, sekarang kita coba apakah input boxnya sudah berguna. Kita tulis di sini 3. Oke, kalau di sini misalkan 2. Oke, sudah ada ya. Nah, kalau misalkan di sini minus, hasilnya bagaimana? Oke, sudah ada. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk
penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan kita gunakan cara yang sama. Sana misalkan kita mulai dari E sama dengan 2, kemudian F-nya sama dengan 3, kemudian A tambah, saya tulis saja di sini, tambah sama dengan E ditambah F. Nah, sekarang sudah ada, tinggal kita masukkan kembali yang tadi caranya. Berarti yang pertama input box dulu, ya. Kemudian kita pilih, kita bisa tulis di sini supaya tidak keliru, misalkan kita sesuaikan, supaya kita tahu apa yang kita cari, oke. Kita klik OK, sudah ada. Kemudian selanjutnya lagi kita ini F, kemudian kita cari lagi F, kemudian kita klik OK. Sekarang kita tinggal atur ini, berarti ini show labelnya hilang, fixnya juga kita hilangkan, supaya bisa kita gerakan ya, atau kita pindahkan. Oke, sekarang kita tinggal atur propertiesnya, kita gunakan huruf yang medium, kemudian stylenya kita pakai 3 lagi. Oke, sudah. Ini 3. Nah, sekarang ini boleh kita geser supaya lebih rapi. Oke, ini lagi kemudian kita atur. Kita gunakan 3. Kemudian teksnya kita pakai medium. Selanjutnya sama lagi, kita tinggal ke teks ya. Kita gunakan teks, kemudian di sini kita pilih penjumlahan atau tambah. Atau langsung di keyboard ada ya, tinggal kita tulis di keyboard saja. Nah, sekarang sudah ada. Kemudian kita tuliskan semua, nanti kita atur hurufnya sama dengan. Kemudian kita klik lagi. Di sini coba kita cari input selanjutnya adalah tambah. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada semua, tinggal kita atur hurufnya saja. Oke. Saya coba kontrol ya, baru kemudian saya klik supaya pengaturannya sama semua. Supaya satu kali. Oke, sudah. Kita coba bold saja. Nah, sekarang sudah, tinggal kita geser. Seperti ini. Oke, sekarang kita klik kontrol semua ya. Jadi ini kita tinggal atur. Oke. Nah, kita klik kanan kemudian fix object. Maka objeknya sudah terfix. Kita coba apakah benar. Coba misalkan -1 tambah 3 hasilnya 2 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal yang pengurangan. Kita tuliskan lagi misalkan G sama dengan 3, H sama dengan 2. Nah, sekarang dengan cara yang sama berarti kita tinggal ke input ya, ke input, kemudian kita klik, kita pilih G. Oke, kita pilih G di sini. Kita cari G. Oke, kemudian kita input lagi di sini H ya. Kemudian kita cari lagi linknya, itu kita linkkan ke H. Nah, sekarang tinggal kita atur. Cara aturnya supaya lebih cepat gini aja. Ini kita klik sambil kita tekan kontrol ya. Kemudian nanti kita ke teks ke medium. Kemudian stylenya 3. Oke. Sekarang sudah. Ini belum berubah ya. Oke, ini 3. Sip. Ini berarti kita labelnya hilang, kemudian fixnya juga hilang supaya bisa diatur. Oke, ini juga kita coba hilangkan dulu labelnya, kemudian fixnya juga dihilangkan.
Kemudian kita atur panjang boxnya 3 saja, hurufnya yang medium. Sekarang kita tinggal geser ke sini. Oke, nah kalau di sini belum ada hasil, kita tulis saja kurang ya. Kurang sama dengan G kurang H. Oke, sudah ada. Kurang itu adalah 1, maka tinggal kita munculkan di sini di text box. Kita munculkan yang pertama apa? Minus dulu, kemudian oke. Kemudian kita pakai sama dengan, kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita cari yang kurang tadi. Nah, sekarang kita tinggal klik oke. Ini kemudian kita pilih move ya, kita tekan di sini sambil bersamaan kita pencet kontrol supaya langsung sekali. Nah, sekarang tinggal kita atur ini pakai medium, kemudian kita blur. Sekarang kita tinggal geser sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Sip. Nah, sekarang kita tinggal fixkan semua objeknya supaya tidak bergerak. Kita fixkan. Sudah fix semua ya. Kita sudah fixkan. Nah, selanjutnya kita uji coba apakah pengurangannya atau input dari pengurangan sudah berfungsi dengan baik. Misalkan min 2, hasilnya adalah min 4. Nah, untuk membuat tampilannya lebih menarik, ini kita hilangkan, kemudian ini juga kita hilangkan. Maka, kalkulator mini kita untuk operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan telah jadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.